Apa yang harus dilakukan? Lihat foto kita. Sekarang aku tinggal klik di sini. Istrimu akan menerima fotonya. Kamu berani aku kasih tahu. Kalau kamu berani lakukan ini, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Kamu pikir aku berani? Bawa ke sini. Aku bukan aku. Aku tidak mengirim. Aku cuma meneleponmu untuk menakutimu. Aku tidak mengirimnya ke kakak Lu. Xiao Ai melakukan pekerjaan yang bagus. Maaf, sekarang kita sudah beres. Aku kasih tahu. Perkawinanku tidak bisa bertahan, tapi aku tidak akan pernah bersamamu. Apa yang terjadi? Kamu terlihat tidak baik-baik saja. Apakah kamu merasa tidak nyaman di suatu tempat? Tidak. Baru saja ada seseorang mengirimiku lelucon. Aku pikir itu lucu. Terima kasih Sang Chuang. Mengapa kamu tidak mengantarku pulang? Terima kasih banyak. Memberiku keberanian untuk menghadapi segalanya. Jangan berterima kasih padaku. Aku bilang kita teman. Kamu bisa cerita apa saja padaku. Siap sedia. Ayo pergi. Apa yang terjadi dengan Yimiao? Tunggu aku, kamu baik-baik saja. Aku menang. Aku menangkan Xiao Ai. Kita bertaruh dan aku menang. Sang Chuang benar-benar mengantarkan istriku pulang. Dia berani mendukung istriku. Aku menebaknya. Istriku pasti merasa tidak nyaman melihat foto itu. Pulang saja pulang. Kakak Lu, kalau kamu sedih, naik saja dan pukul dia. Tidak apa-apa untuk melampiaskan amarahmu. Aku akan memukulnya bersamamu. Miao baru saja melihat fotonya. Bagaimana aku bisa menghadapinya? Tolong bantu aku. Aku hanya ingin Miao melihat kita berdua bersama. Menusuk hatinya lagi. Rumahku hancur. Aku jadi tunawisma. Xiao Ai, kamu puas sekarang? Bahkan jika Miao menolak pergi. Aku tidak punya muka untuk menemuinya lagi. Kak Lu, bangunlah. Pelan-pelan saja, pelan-pelan. Sadar perlahan-lahan. Perlahan. Aku sudah bangun. Aku pergi. Bagaimana bisa pergi kalau masih mabuk? Aku benar-benar berharap bisa tetap mabuk seperti ini. Aku bilang kamu tidur di kamar. Bolehkah aku tidur di ruang tamu? Minggir. Aku tidak akan membiarkan. Xiao Ai, tolong jangan buka sertifikatnya. Kalau kamu tidak melepaskan, aku akan melompat dari sini, jatuh langsung ke tanah. Tidak perlu menderita lagi. Baiklah. Aku mohon jangan menakut-nakutiku seperti ini. Aku akan melepaskanmu, oke?
Kamu sudah kurus. Kamu juga. Setiap kali kamu bekerja di luar, ketika kamu tidak bisa makan atau tidur nyenyak, kamu akan pulih begitu sampai di rumah. Sekarang bilang ini. Seperti memainkan kartu simpati. Aku tidak menyangka perhatianku padamu hanya setumpuk kartu. Miao-miao, percayalah padaku. Masalah ini untuk kita, tidak ada yang merasa baik. Lebih baik menderita sebentar daripada lama-lama. Ruda, kamu benar-benar pikir tidak ada harapan lagi untuk keluarga kita dan 10 tahun pernikahan kita. 10 tahun cinta. Tidak ada penyesalan sama sekali. Tentu saja aku tidak tega. Foto intim kamu dan Xiao Ai aku sudah lihat. Dia yang kirim ke aku. Maaf, Miao-miao. Maaf. Aku tahu kamu punya orang lain. Tapi saat aku lihat foto ini, aku merasa sangat sakit hati. Aku sama sekali tidak bisa tidur, kamu tahu. Berhenti bicara, Miao-miao. Aku tidak bilang ini untuk bikin kamu merasa bersalah. Aku cuma mau bilang, aku kehilangan rumah ini. Lebih menyakitkan daripada aku menerima semua ini. Semuanya menyakitkan. Aku tidak mau bicara apa-apa lagi. Tapi aku mau bilang, aku akan kasih kamu waktu, biar kamu pikirkan. Aku dan ibuku ada Xiaiwer. Kami akan menunggu kamu di rumah. Kami akan kasih kamu waktu untuk berpikir. Kamu benar-benar berpikir begitu? Tentu saja. Kapan aku bohong sama kamu? Sudah terlambat. Tidak bisa kembali lagi. Pernikahan kita, terlalu banyak masalah yang menumpuk. Ini tidak terjadi sekaligus. Bisa diselesaikan. Kenapa tidak bisa diselesaikan? Bilang kenapa tidak bisa diselesaikan. Bilang apa yang aku salah lakukan. Bilang aku bisa ubah. Bisa semua diubah? Kamu dengar itu? Karena mungkin pernikahan kita dari dasarnya sudah salah. Oke. Jadi kenapa kamu bilang sekarang? Jangan bilang ini cuma alasan, bukan alasan yang benar. Kamu sudah tidak cinta aku lagi. Kamu sudah berubah pikiran. Apa yang aku bilang setahun yang lalu? Kamu akan pilih Zhang Jian kan? Belum terlambat. Sekarang Zhang Chuang itu pria lajang idaman. Dan dia masih cinta sama kamu. Apa sikap aku terhadap Zhang Chuang? Belum tahu juga. Kamu cuma alasan. Alasan atau alasan? Miao-miao, kehilangan aku mungkin buat kamu. Bukan kerugian. Ini kebebasan. Ini kelegaan. Kamu gak berhak nebak perasaanku. Bukan aku yang perlu dibebaskan. Bukan aku yang butuh kebebasan. Ya udah, berhenti nebak-nebak. Lepas aja. Sapi tua. Aku tanya, kamu mau cerai sama istrimu? Duduk dulu. Duduk. Iya atau enggak? Iya. Dasar bajingan. Apapun yang terjadi jangan masuk. Gak ada urusan sama kamu, pergi sana.
Miao, jangan sedih. Untungnya aku punya pengalaman dalam hal ini. Cerai secara kesepakatan itu efisien dan minim kerugian. Apalagi kamu punya ikan perjanjian cerai ini. Yang penting, anak dulu harta Aku kemudian. nggak mau kehilangan rumah ini. Aku mau coba lagi. Tenang. Tenang dulu, dengerin aku. Aku nggak mau denger omong kosongmu. Aku bukan orang yang tega. Aku nggak akan perlakukan Miao Miao nggak adil. Apapun yang dia usulkan, selagi aku bisa, aku akan lakukan. Aku kasih tahu mulai hari ini. Buku teleponku, nggak ada orang namanya Ruda. Dia udah mati. Siu-siu, kapan kamu datang? Kamu pukul dia pas dia lagi ngindarin dengan intens. Apa yang bisa aku bantu? Apa yang mau aku bilang? Sama kayak yang Niu bilang. Kalau nggak ada apa-apa lagi, kamu juga bisa pergi. Apa prinsip biji wijen dan semangka? Aku nggak mau ngomong lagi, kamu harus mikirin sendiri. Jangan sampai Kalian menyesal nanti. saling tunjuk sana-sini. Apa kamu itu aku? Kamu tahu susah payahku kan? Ada masalah apa yang bisa kamu ceritain? Aku kali ini. Kamu pacaran sama orang baru sekarang. Aku seneng banget sampai Kalian nggak sabar. keluar aja. Biarkan aku diam. Kamu nemuin sendiri. Abang Niu lagi jalan. Kamu bilang ada sesuatu yang mau diceritain. Kamu ngomong aku dengerin. Sebenarnya nggak ada yang serius. Aku cuma mau ketemu dan ngobrol aja. Kamu udah tahu Ruda selingkuh. Kamu juga tahu dia mau cerai sama aku kan? Siu-siu yang kasih tahu kamu kan? Xiao-Xiao yang kasih tahu aku. Dia bilang Siu-Siu ngomong. Sebenarnya aku udah bingung banget. Harus aku kasih tahu kamu nggak ya? Aku takut banget kamu bakal sakit hati. Aku tahu kamu takut aku bakal kesal. Jadi kamu nggak kasih tahu aku. Kamu aktingnya bagus banget waktu itu. Kayak aku nggak tahu apa-apa. Dengar aku ngomel terus. Kamu kelihatan bagus pakai itu kan? Pura-pura itu cuma karena hal-hal sepele. Kayak Ruda. Itu nggak pernah terjadi. Dia masih suami yang baik. Tapi semakin kamu kayak gini, semakin aku merasa sakit hati. Aku selalu mikir aku cukup bahagia, tapi apapun masalah yang kamu hadapi dalam hidup. Selama aku bisa sama orang yang aku cintai. Aku pikir nggak peduli seberapa susah atau capek itu worth it, tapi aku beneran nggak nyangka. Sekarang bakal jadi kayak gini. Semua hal baik hancur. Semua rencana untuk masa depan udah nggak ada lagi. Siapa itu? Abang Lu itu aku. Mas Lu, aku bawa makanan untuk menjengukmu. Terima kasih, aku tidak lapar. Tidak lapar, makanlah dan bermain untuk menghilangkan stres. Mas Lu, aku di sini. Jantungmu berdetak kencang. Aku kesini hanya untuk bertanya padamu. Kapan kamu berencana bercerai? Sejak terakhir kali, kamu bilang padaku kamu berencana bercerai. Lalu istrimu setuju. Mengapa tidak ada kabar lagi? Berapa lama lagi kamu akan menunda ini? Ayo kita pergi besok, oke? Aku akan menemanimu. Inikah yang kamu katakan padaku? Terima kasih Sang Chuang. Kei Miao, aku ingin kamu menjawabku. Aku tidak mau. Aku tidak akan setuju. Aku telah memikirkan beberapa hal belakangan ini. Kita harus berbicara dengan baik-baik, bicara dengan tenang. Bicara? Itu terjadi. Aku selalu merasa bersalah. Tidak hanya untuk keluargaku, tetapi juga untukmu. Itu membayangi hatimu. Maafkan aku.
Hal berikutnya yang akan kamu katakan adalah, tapi, bukan? Aku punya keluarga. Bukan hanya seorang istri, tetapi juga seorang ibu tua dan seorang anak. Bahkan jika istriku setuju untuk bercerai, apa yang harus dilakukan oleh ibu tua dan anak itu? Kita berdua mempertahankan. Pertanyaannya adalah apakah mereka setuju? Dengan kata lain, bisakah mereka menerimamu? Dalam keadaan seperti ini, bahkan jika aku menikahimu, aku tidak bisa menjamin akan memberimu kebahagiaan. Aku hanya ingin bersamamu. Aku merasa bahagia. Aku bersyukur kamu berpikir begitu. Tetapi kamu masih muda dan cantik. Kamu bisa menemukan pria yang lebih baik. Ya? Jadi tidak perlu kamu bercerai, bukan? Jadi selanjutnya, apakah kamu akan mulai berbicara dengan saya tentang kompensasi? Ruda, tidakkah kamu merasa konyol? Setelah berbicara dan berbicara, kita kembali ke titik awal. Apalagi yang perlu dibicarakan? Saya adalah kalimat itu. Cerai dan nikahi saya akan bercerai besok. Xiao Ai, kamu memaksa saya. Kamu memaksa saya. Bisakah kita berdua tenang sebentar? Perhatikan baik-baik, saya akan mati di depanmu sekarang. Jika kamu tidak bercerai. Xiao Ai, tenanglah. Mari kita bicarakan. Jadi kamu setuju untuk bercerai? Ruda, kamu pengecut. Saya pikir kamu tidak akan menyerah sampai mencapai Sungai Kuning. Baiklah, kamu bilang saya pengecut. Saya tidak akan menjadi pengecut kali ini. Beritahu kamu dengan jelas. Kantor urusan sipil tidak pergi. Pernikahan belum berakhir. Baiklah. Apa yang kamu lakukan, Xiao Ai? Keluarkan. Xiao Ai. Dokter, dia akan baik-baik saja. Dia baik-baik saja, tetapi untuk berjaga-jaga, pasien perlu melakukan cuci lambung. Kakak Lu? Apakah kamu percaya sekarang bahwa saya benar-benar mencintaimu? Xiao Ai, mengapa kamu melakukan ini? Kepercayaan yang didapat dengan mengorbankan nyawa itu sepadan. Silakan duduk dan terima panggilanmu. Saya sudah menunggu lama. Tidak duduk. Saya akan pergi setelah selesai mengatakan yang perlu saya katakan. Saya pikir kamu datang untuk melawan saya. Kamu tampaknya sangat sadar diri. Dengan kata lain, ada sesuatu yang mencurigakan. Apa yang akan kamu katakan? Kamu pandai memanfaatkan orang lain. Saya akan bercerai dengan Miao. Kamu segera muncul sering. Bertemu Miao untuk makan malam dan minum teh. Kamu memberi saya kesempatan, saya memperingatkanmu. Jadi ini semua kesalahan Jadi saya. menurutmu siapa yang salah? Apakah saya atau Kei Miao? Baiklah, saya membuat banyak kesalahan. Tapi aku tidak ingin bercerai dengan Miao. Tapi kamu yang melakukan ini. Xiao Ai. 3 hari yang lalu aku minum segenggam pil tidur. Baru saja keluar dari rumah sakit. Kamu yang memaksaku melakukan ini. Apakah kamu juga ingin memaksa Kei Miao melakukan kesalahan yang sama? Aku kenal dia. Dia tidak akan melakukan itu. Orang makan kesemek pilih yang lunak. Kamu malah terbalik. Apapun yang terjadi. Aku tidak ingin ada sesuatu yang terjadi pada Xiao Ai karena aku tidak ingin 3 orang menderita bersama. Besok pagi Miao dan aku harus ke kantor catatan sipil untuk mengurus formalitas. Itu urusanmu, aku tidak peduli. Besok pagi, aku akan pergi dinas ke Amerika dengan Siu. Apakah itu yang ingin kamu sampaikan padaku? Tidak. Aku kesini untuk memberitahumu. Setelah aku bercerai dengan Kei Miao, kamu harus merawatnya dengan baik. Aku mengerti maksudmu. Kamu di sampingku, bulan aku paling mencintai Miao. Kamu salah, bukan kecuali kamu. Aku mencintai Kei Miao. Bahkan lebih dari kamu. Aku bisa memberitahumu sekarang. Aku sudah resmi melamar Yi Miao. Aku ingin memintanya
Menikah denganku segera setelah bercerai. Tapi dia menolak. Menolak tanpa ragu. Aku memberitahumu semua ini. Apakah kamu akan bercerai dengan Keimiao besok? Sang Chuang, aku memperingatkanmu. Jaga baik-baik Keimiao di masa depan. Kalau tidak, aku tidak akan pernah membiarkanmu. Aku takut dia berubah pikiran dan tidak datang. Ku dengar banyak wanita seperti itu. Kita sudah sepakat untuk bercerai. Ketika mengurus formalitas, kamu harus mengandalkan. Kalau Keimiao adalah tipe wanita yang suka menyalahkan orang lain, itu bukan urusanmu. Kak Lu, apakah kamu menyesal? Kamu tidak ingin bercerai lagi. Halo. Kita semua sudah sepakat tentang waktu. Sudah terlambat 5 menit. Kenapa kamu belum datang? Segera datang, segera datang. Halo. Apa kamu? Ada lagi yang ingin kamu ingatkan? Halo. Aku bilang aku akan menunggu kamu 10 menit lagi. Kalau kamu tidak datang, aku akan pergi. Apakah kamu di sana? Ada. Jadi kamu masih akan datang. Kita berada di seberang kantor urusan sipil. Segera datang. Oke, aku akan menunggu kamu dalam 10 menit. Kak Lu, aku menunggu kamu di mobil. Kamu pergi dan segera kembali. Ruda, aku akan mencoba lagi untuk keluarga kita yang terakhir kalinya.
Dokter bilang tahap pertama sudah terlampaui. Tapi aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan. Bahkan jika aku bisa bertahan. Juga seperti sayuran. Atau lumpuh seumur hidup. Sekarang jam berapa? Hampir jam 5. Aku akan pulang setelah pulang kerja. Miao. Kamu tidak pulang. Biarkan Xiu Xiu membantumu merawatnya. Ibu mertuamu dan Xie Yuer. Xiu Xiu pergi ke Amerika untuk urusan bisnis. Dan dia tidak tahu. Aku perlu menyelesaikan urusan hari ini. Kenapa kamu tidak memanggilnya dan memintanya kembali? Dia tidak bisa kembali dari jarak yang begitu jauh. Tolong bantu aku mengawasi di sini. Aku tidak bisa membiarkan ibu dan Xie Yuer tahu. Aku harus kembali dan mengatur semuanya. Tapi bagaimana jika Dia tidak bisa mati tanpa kesempatan. Aku tidak akan membiarkannya mati. Oke, aku akan mengantarmu pulang. Jangan khawatir, aku di sini. Xiao Xiao pinjamkan aku lipstik. Xiao Xiao. Menurutmu aku bisa melakukan ini? Oke. Asalkan kamu tidak menangis. Aku yakin kamu akan bisa melewatinya. Selama dia masih hidup. Aku tidak akan meneteskan air mata. Kalau begitu kamu naik saja. Aku akan menunggumu di sini. Aku akan datang. Tunggu sebentar biar aku yang melakukannya sendiri. Bagaimana kalau aku bahkan tidak bisa membuka pintu mobil? Bagaimana caranya aku membuka pintu? Bagaimana aku bisa memiliki keberanian untuk menghadapi semuanya? Aku bisa. Lihat aku. Naik. Miao Miao sudah kembali, Bu. Bu, ada begitu banyak makanan lezat. Semuanya adalah makanan yang aku suka. Aku hitung pekerja harian membuatnya khusus untukmu. Duduk-duduk, letakkan tasmu. Jadi kalau begitu, aku akan makan lebih banyak hari ini. Makan lebih banyak. Kenapa kamu pulang sendiri, Ruda? Ya ada apa? Tidak. Aku tahu kenapa kamu khawatir. Ruda dan aku sudah memutuskan untuk tidak bercerai. Sungguh?
meskipun hanya dibatalkan sementara. Tapi itu awal yang baik. Batalkan ini. Kenapa masih sementara? Sebenarnya hari ini kami berencana untuk bercerai. Tapi ketika kami sampai di tempat untuk mengurus formalitasnya, kami agak menyesal. Jadi kami berencana untuk memberi diri kami ujian. Harus Juji. Ujian seperti apa ini? Kami memutuskan untuk pergi berlibur. Jika liburan ini aku bisa mendapatkan kembali perasaan yang dulu, itu berarti keluarga kami belum melintasi. Tentu saja tidak benar-benar. Hebat. Hebat. Jika kamu tidak keberatan, maka aku bisa pergi dengan tenang, Bu. Kalau begitu aku akan menghubungi pekerja harian hari ini. Tanyakan padanya apakah mungkin melakukannya dalam jangka panjang. Tinggal saja di sini ikan kecil. Ketika ayah dan ibu tidak ada, kamu harus merawat nenek dengan baik. Ingatkan nenek untuk melakukan lebih banyak latihan rehabilitasi. Bibi ini sedang dalam perjalanan bisnis. Aku akan segera kembali bersama kalian. Ibu Xiayuer ada di rumah. Kamu bisa tenang. Ikan kecil kita adalah yang terbaik di dunia. Cucu yang paling baik dan patuhkan. Benar tapi... Anak ini Luda sangat beruntung bisa kembali. Kasih aku foto dong. Aku kami akan menertawakannya. Ikan kecil kita. Kamu paling mengerti ayah kan? Xiayuer kembali ke kamar sebentar. Aku akan memberitahu ibuku sesuatu. Sangat baik. Kamu adalah anak yang tidak berbohong. Kamu bilang ke ibu. Kalian berdua benar-benar tidak pergi. Kamu tidak menggodaku. Aku bersumpah tidak pergi. Maka aku merasa lega. Tapi aku masih sedikit gelisah. Dalam hal ini, kamu telah sangat dirugikan. Tapi kita adalah wanita. Berapa banyak ketidakadilan. Selama rumah kita masih ada, semuanya berharga, bukan begitu? Kamu benar. Selama rumah masih ada, semuanya berharga. Aku merasa lega saat kamu mengatakan ini. Ibu, maka kamu dan Xiayuer bisa tenang. Tunggu aku membawa Ruda kembali. Makan. Ibu, bilang ke ayah bahwa nenek dan aku sangat merindukannya. Sangat menyenangkan. Ibu jangan khawatir. Aku akan merawat nenek dengan baik. Bagus. Miao, apakah kamu pikir kamu bisa? Sebenarnya kamu lebih baik dari yang kamu pikirkan. Bisa juga. Karena aku punya rumah ini. Kalian semua sebaiknya pulang dulu. Aku di sini. Tidak, aku ingin menemanimu. Kamu bukan terbuat dari besi. Aku tetap membutuhkanmu. Masih banyak waktu untuk membantu dia stabil sekarang. Aku tidak akan bisa bertahan jika terus membuang waktu seperti ini. Ya, Xiao kebenar. Kita bergantian merawatnya agar lebih efisien. Baiklah, kalau begitu aku akan pulang. Kamu bisa menghubungi aku kapan saja jika ada sesuatu. Bisa aku tahu kapan Jangan saja? khawatir, aku pasti akan menghubungimu. Jaga dirimu baik-baik.
Ini barang-barang suamimu. Terima kasih. Ngomong-ngomong suster, apakah dia baik-baik saja di sana? Kamu juga bisa pindah ke bangsal umum dari sini. Itu cukup bagus. Terima kasih. Istriku. Istri aku sudah memikirkannya. Istri aku di depan pintu, bisakah aku masih? Istri. Aku tidak bisa mendukungmu lagi. Akulah bos di keluarga ini. Kamu tidak tahu. Kamu nakal, kamu akan membuat nenekmu marah. Nenek, ada apa denganmu? Nenekmu. Aku harus membawanya mencari ayahmu. Aku tidak akan mendengarkanmu. Nenek, kamu mau kemana mencari Ke ayah? perusahaan ayahmu. Ibu dan ayah pergi berlibur bersama. 10 hari liburan. Apakah kamu tidak ingin menelepon nenek? Ibu menelepon. Kakak Xiaoyu, pergi dan lihatlah. Ayo bermain denganku. Baiklah, ikutlah denganku. Kakak kamu datang dengan cepat sekali. Itu anak Soibean. Biar aku bawa dia bermain Tolong dengan bantu adikku. aku. Bagaimana? Meskipun suamimu sudah keluar dari perawatan intensif, tapi situasinya masih belum optimis. Dari berbagai pemeriksaan, kerusakan paling serius terjadi pada saraf otak. Apakah kamu Saya mengerti apa sudah artinya ini? mengetahuinya sejak hari pertama. Kalau tidak, dia akan menjadi sayur. Kalau tidak, kamu Lawan akan seorang seumur hidup. wanita. Ini berarti lubang tanpa dasar dalam ekonomi. Dan suami Terima hanya namanya kasih saja. atas pengingatnya. Saya mengerti. Mari saya lakukan MRI pada suami kamu. Mudah-mudahan keadaan akan membaik dalam beberapa Terima hari ke depan. kasih. Hai, apakah ada yang sudah memeriksa? Ada apa? Yimiao. Sudah lama tidak Julie bertemu. Hong, kenapa kamu di sini? Saya bosan di rumah. Mencari sesuatu untuk dilakukan. Rumah sakit sedang merekrut sekarang. Itu sudah diatur. Ruda, apa yang terjadi? Kecelakaan mobil. Saya tidak menyangkanya. Mama. Xiaoyu, siapa yang menyuruh kamu datang? Cepat pergi, cepat pulang. Ayah. Ayah. Mama, anakku. Ayah, anakku. Mama dan ayah, jangan khawatir, jangan khawatir. Ruda sudah melewati masa kritis. Kedelai. Kakek siapa dia? Dia bukan siapa-siapa. Ayo pulang dengan kakek. Ayah. Ibu. Mama, ada apa dengan kamu? Nenek, ada apa dengan kamu? Li Hong Express. Nenek, tolong bantu saya. Dia terlihat seperti terkena stroke. Nenek pergi ke ruang gawat darurat. Ayah, ada apa dengan kamu? Halo. Sapi tua sekarang Ruda dan ibunya. Bagaimana keadaannya? Ada masih sama. Bibi saya jauh lebih baik sekarang. Terima kasih untuk rumah sakit saat itu. Penyelamatan tepat waktu untuk kambuhnya pendarahan otak. Kalau tidak ada bahaya nyata bagi kehidupan. Saya mengunjunginya pagi ini. Dia sudah bisa bicara. Tapi dia bersikeras agar saya membawanya untuk melihat anaknya. Apa yang begitu baik tentang anaknya? Semua ini kesalahan anaknya. Dia berbaring di sana dengan nyaman. Yang sial sekarang Apa adalah yang Ken Yimiao, sakit? oke? Kedengarannya sangat buruk. Jika ada mendengar ini,
Saya sangat marah sampai Jadi melompat saya dari telah tempat tidur. melakukan sesuatu yang baik. Oke, saya tidak akan mengobrol dengan Saya harus pergi ke rumah sakit. Sampai jumpa. Oke, sampai jumpa. Ya ampun, kamu membuatku kaget. Kapan kamu berdiri di sini? Saya baru saja datang melihatmu menelepon. Saya tidak berani mengganggumu. Sangat bagus. Pertahankan gaya kerjamu yang baik. Saya tidak punya waktu untuk memperhatikanmu sekarang, saya sibuk. Tidak, Nona. Saya harus mengganggumu sekarang. Misi saya selesai. Sebagai pelanggan kamu harus ikut dengan saya untuk penerimaan. Apa? Saya sudah menyiapkan sarawamu melihatnya sekarang. Cepat sekali. Itu cukup cepat. Maaf, saya sangat sibuk belakangan ini sampai hampir gila. Jujur saja, jika kamu tidak muncul hari ini, saya hampir lupa tentangmu. Tidak, APA. Jika kamu saya hanya ingat bahwa saya memiliki kamu sebagai saudara perempuan saya. Kamu sangat nakal seperti anak kecil. Lihatlah sarang yang saya bilang takmu. Kamu tahu anak-anak bisa melakukan hal-hal hebat. Saya benar-benar ingin melihatnya sekarang. Kamu bikin sarang seperti apa untukku? Tapi aku tidak bisa sekarang. Cepat ke rumah sakit. Pergi ke rumah sakit. Aku akan menemani kamu. Aku akan menemani kamu. Aku akan menemani kamu. Maaf. Terima kasih sudah datang. Tolong lantai 15. Kamu hampir keluar dari rumah sakit kan? Hampir sampai. Kamu sembuh dengan cukup baik. Untukku penyembuhan itu cepat. Bagus, sudah pulih. Bagaimana kabarmu di sini? Tidak apa-apa, lumayan. Aku minta maaf. Resep medis suamiku minggu ini. Aku serahkan padamu. Terima kasih, aku sudah mendapatkannya. Terima kasih. Maaf mengganggu lantai 12. Terima kasih, oke. Lantai 12 adalah departemen neurologi kan? Aku baru saja melihatmu pergi ke departemen bedah saraf. Suamiku ada di sana. Siapa ahli bedah sarafnya? Ibu mertua. Tidak ada yang sakit parah kan? Tidak ringan. Keduanya cukup untukmu. Bagaimanapun masih hidup itu bagus. Benar? Ayo. Bagus. Ibu kamu janji padaku kan? Jaga dirimu baik-baik. Kapan kamu bisa pergi? Ayo naik dan lihat apakah Ruda baik-baik saja. Aku tidak ingin melihatnya. Kalau begitu tunggu sampai Xiayuer selesai ujian. Datang untuk melihat bagaimana Biarkan kabarmu. anak-anakmu belajar dengan giat. Jangan terus ke rumah sakit. Ibu kamu khawatir tentang penyakitmu. Kamu lihat aku lebih sakit daripada sekarang. Bukankah mereka semua sembuh dengan baik? Ibu sedang berpikir. Kenapa semuanya jatuh ke kepalamu? Bagaimana kamu akan menjalani hidupmu dari sekarang? Ibu melihatmu menderita hari demi hari. Kapan ini akan berakhir? Ruda tidak tahu apakah dia bisa bangun. Aku sudah setengah mati sekarang. Xiaoyu dia masih begitu kecil. Ini semua salah Ruda. Kamu bilang kamu juga punya ayah dan ibu. Kamu harus tahu bahwa kamu hidup seperti ini sekarang. Betapa sedih dan cemasnya aku. Aku ingin tahu bahwa ada hari ini. Aku seharusnya tidak menghentikanmu untuk bercerai. Jika kita bercerai, kita tidak akan seperti ini. Aku tidak akan menjadi beban bagimu seperti ini. Anak yang malang. Ibu. Jangan katakan itu. Pikirkanlah. Jika aku benar-benar menceraikan Ruda.
Kamu bilang dia mengalami hal seperti itu. Bisakah aku mengabaikannya? Ini adalah pilihan saya sendiri. Tidak ada hubungannya dengan apa yang dilakukan Ruda salah. Apa yang kulakukan padamu tidak ada hubungannya sama sekali. Ibu, dengarkan aku. Kamu harus merawat penyakit ini dengan baik. Dari penyakitmu, kita punya satu lagi pembantu. Rawat Ruda. Lalu tunggu Ruda membaik hari demi hari. Lalu keluarga kita bahagia. Yang ini masih ada, bukan? Itu bagus. Baiklah, Bu, jangan menangis. Anak baik, jangan menangis. Ibu. Akuntan Chen, kenapa kamu di sini? Apakah ada sesuatu yang terjadi pada perusahaan Luda? Saudara ipar, serius. Aku benar-benar tidak mau saat ini membawa kabar buruk seperti itu padamu. Kabar buruk datang tidak bisa dihentikan. Kamu bilang begitu, kan? Kamu bilang kamu di sini. Kamu tidak mengatakan apa itu. Nyao, ada apa denganmu? Kamu duduk di sini. Apa yang terjadi? Duduklah bersamaku sebentar. Kebanyakan orang sering berkata bahwa unta itu runtuh. Tetesan terakhir. Aku juga pikir ini lucu. Kamu bilang unta yang kuat itu bisa mati karena setetes air. Tapi aku tak menyangka ini benar-benar terjadi. Akuntan dari perusahaan Luda baru saja datang memberitahu perusahaan itu bangkrut. Bangkrut itu kata yang terlalu ringan. Tidak hanya aku tak bisa dapat sepeser pun dari perusahaan. Kami malah harus membayar utang ratusan ribu dolar. Tidak mungkin, bagaimana ini bisa terjadi. Kami baru saja makan malam dengan Ruda sebelumnya. Bukankah dia bilang semuanya baik-baik saja? Ruda itu orang yang sangat menjaga reputasinya. Ekonomi sedang sangat buruk sekarang. Dia bisa bertahan sampai sekarang. Itu benar-benar tidak mudah. Kamu masih membelanya di saat seperti ini. Dia tidak bisa bicara sekarang. Kalau aku tidak membelanya, siapa lagi? Nyao, jangan khawatir. Biaya pengobatan harian untuk beberapa ribu. Beberapa waktu lalu biayanya puluhan ribu. Mari kita pelan-pelan sedikit selama waktu ini. Tapi setidaknya harus 7 atau 8 ribu. Berapa yang kamu punya sekarang? Tidak banyak tersisa. Paling-paling hanya cukup untuk Mari seminggu kita ini. kesampingkan hal lain dulu. Biaya pengobatan tidak bisa ditunda. Kalau begitu aku akan berantem dulu dengan Lao Niu. Meskipun bukan solusi jangka panjang, tapi itu juga sebuah cara. Awalnya aku pikir, kurasa sudah cukup buruk. Tapi ternyata lebih buruk lagi. Kapan ini akan berakhir? Jangan khawatir, jangan khawatir. Kalau begitu aku akan segera telepon Lao Niu. Maaf tentang itu. Boleh aku bicara sebentar? Ini yang Xiao An bantu hias rumahku. Sekarang aku bukan hanya desainernya, tapi juga pacarnya. Mari kita bicara bisnis kita nanti. Yang paling penting sekarang adalah memprioritaskan penjadwalan yang masuk akal dan pengaturan yang sistematis. Sekarang, mari kita dapatkan informasi dari semua aspek. Semua terkumpul bersama. Tabungan keluarga Kake. Itu bisa menutup biaya rumah sakit selama 1 minggu. Tapi rumah sakit sudah bilang, sebenarnya kondisi kedua pasien sekarang sudah masuk ke periode yang relatif stabil. Artinya perawatan di rumah. Efeknya hampir sama dengan di rumah sakit. Tapi biayanya cukup berbeda. Kedua perusahaan. Perkiraan akuntansi kewajiban. Kurang lebih sekitar 100 ribu. Artinya sekarang kita hanya perlu menutup perusahaan. Melunasi uangnya. Bagaimana dengan tekanan eksternal? Itu akan hilang dengan sendirinya. Sekarang yang paling penting adalah, dari mana datangnya 700 ribu ini? Kak, di mana rumahmu? Saya sudah minta orang untuk memperkirakannya. Nilai pasarnya seharusnya sekitar 1-2 juta. Dari itu 700 ribu. Bisa digunakan untuk melunasi utang 500 ribu. Saran saya ambil 100 ribu yuan. Sebagai biaya pendidikan Xiao Yuer. Ini setidaknya menjamin, Xiao Yuer bisa masuk universitas tanpa masalah. Bagaimana dengan sisa 400 ribu? Sebagai biaya rehabilitasi 2 pasien. Untuk sekarang,
Apa standar rawat inap? Uang kita hanya bisa bertahan 2 tahun. Tapi jika kita membawa pasien, jika kamu menerima perawatan di rumah, setidaknya 5 tahun. Akan ada beberapa perubahan dalam 5 tahun ini. Kita akan mengikuti perubahan spesifiknya dan menyesuaikan rencana ini. Oh ya kakek, saya tahu kamu masih punya pertanyaan. Maksud saya keluargamu, setelah menjual rumah ini. Di mana keluargamu akan tinggal? Tentang ini, Xiao Xiao sudah mengizinkan saya untuk mengumumkan informasi berikut. Sebelum kesulitan keluarga kakek terselesaikan, rumah ini masih milik kakek. Pada saat itu, ketika saya mendekorasi untuk Xiao Xiao, dia bilang dia tidak ingin rumah. Dia harus punya sarang. Kamu lihat, saya membangun sarang untuknya. Saya hanya bisa mengundang keluargamu. Bersabarlah untuk sementara. Ini juga masa yang penuh badai. Tempat berlindung sementara. Setelah badai reda, saya akan mendesain satu untuk keluargamu. Rumah yang lebih hangat dan Saya ramah. berjanji pada Xiao Xiao. Selama Ruda masih hidup, saya tidak akan meneteskan satu air mata pun. Sekarang sepertinya saya melanggar janji. Saya ingin menarik kembali apa yang saya katakan sebelumnya. Apa yang kamu bicarakan? Kamu bilang begitu banyak. Saya pernah bilang sebelumnya, tidak ada yang akan mencintaimu lebih dari saya. Lebih baik dan lebih sabar. Mengapa kamu ingin menipu sekarang? Jangan khawatir tentang saya kan? Saya tidak berani mengatakan itu sebelumnya. Karena saya punya keyakinan ini. Saya satu-satunya di dunia. Bahkan jika ada yang cocok untukmu. Saya tidak akan sebaik saya padamu. Sabar. Bahkan jika ada yang begitu baik padamu. Sabar. Tapi tidak ada yang mengenalmu sebaik saya. Sekarang orang ini muncul. Jika saya tidak menarik ini kembali, jika saya memberikannya padamu, maka saya terlalu bodoh dan egois. Tidak mudah bagi Xiao Xiao untuk memiliki orang seperti itu. Jangan lewatkan. Apakah kamu benar-benar berpikir orang ini datang? Mengapa saya tidak yakin? Saya tidak punya keyakinan ini. Di depan cinta, keyakinan bukanlah yang paling penting. Lalu apa yang paling penting? Dan saya sedikit takut sekarang. Mungkin saya tidak bisa. Mari kita mencintai lagi. Apa yang kamu cakapkan? Apa karena aku sudah tua? Kalau tidak, kenapa tidak? Mungkin. Xiao Xiao, kamu bukan anak kecil lagi. Aku tidak bisa bermain-main seperti dulu. Siapa yang bermain-main? Apa kamu benar-benar berencana meninggalkanku? Kamu masih ingin bergantung padaku seumur hidupmu. Bisakah kamu memberiku jalan keluar, Tante? Biarkan orang yang seharusnya merawatmu. Pergi. Aku tahu kamu sedikit takut pada Baikan. Bukan sedikit, sangat. Hanya karena takut. Orang hanya ingin saling memeluk. Kemudian mereka tidak takut lagi. Bagaimana menurutmu? Berapa lama kamu bisa memelukku? Mungkin besok ada yang tidak beruntung. Mungkin bumi akan meledak di malam yang dingin. Mungkin ini waktunya untuk kita. Hanya sampai detik berikutnya. Tapi aku ingin memelukmu. Pada saat ini, memelukmu erat-erat. Kamu lari dariku. Apa yang kamu katakan sangat indah. Kudengar wanita jatuh cinta dengan telinga mereka. Bisakah kamu mengatakannya lagi? Mungkin besok ada yang tidak beruntung. Mungkin bumi akan meledak malam ini. Waktu yang tersisa untuk kita hanya sampai detik berikutnya. Tapi aku ingin memelukmu. Pada saat ini, memelukmu erat-erat.
Aku tidak akan membiarkanmu lari dariku lagi. Tidak pernah. Melalui Amerika Serikat, penyelidikan perusahaan biologi, aku menemukan bahwa kita masih memiliki banyak yang harus dilakukan. Kerjasama dengan mereka harus segera dimasukkan ke dalam agenda. Ada yang datang menjemputmu. Tidak. Jika tidak, maka kembali ke kota bersama kami. Baiklah. Mr. Zhang. Shou. Saya bilang kamu kesini buat laporan kerja? Aku kesini jemput Siu. Aku nggak minta kamu jemput. Kalian berdua ngobrol aja dulu. Ayo kita pergi. Sudah beberapa hari nggak ketemu. Agak maco ya? Jemput aku. Apa yang perlu dilakukan? Sekarang bukan jam kerja. Dia yang ngatur kerjaanku. Kenapa kamu ikut campur urusan cintaku? Nanti. Kamu akan lihat aku semakin maco. Puji kamu 2 kata. Kamu benar-benar keterusan. Oke, nggak bahas ini lagi. Kamu bilang itu waktu aku dinas. Abangku kenapa dia matiin HP? Dan kakak ipar kirim SMS Mereka ke aku. bilang nggak bercerai. Nah nggak? Mereka nggak bisa dipisahkan. Itu bagus. Apa dia merenungi kesalahan di rumah? Shou. Nanti kita bahas ini di rumah. Oke, ayo pergi. Mr. Zhang sudah kembali. Li Jing, kamu datang pas banget. Aku lagi nyari kamu. Selama aku keluar dari perusahaan. Nggak ada apa-apa kan di perusahaan? Operasi normal. Benar. Aku benar-benar merepotkan kamu beberapa waktu lalu. Ini hadiah kecil buat kamu. Terima kasih Bang Zhang. Aku rasa kamu nggak perlu berterima kasih. Aku yang harus berterima kasih. Mengurus urusan perusahaan. Kamu lebih peduli daripada aku. Itu sangat membantuku. Ini yang harus aku lakukan. Ada lagi? Bang Zhang, kamu sudah kontak ke Yimiao belum? Dengar, aku akan keluar negeri kali ini. Ini semua tentang pekerjaan. Bukan liburan. Dan aku ingat aku pernah bilang padamu sebelumnya. Lebih baik kita tidak membahas urusan Baiklah, kalau Yimiao. begitu aku pergi dulu. Kak Zhang, meskipun aku juga berharap kamu akan tidak mendengar lagi Berita tentang Yimiao. tapi aku tetap ingin memberitahumu. Ada sesuatu yang terjadi di rumah ke Yimiao. Suaminya mengalami kecelakaan Mertuanya mobil. juga terkena stroke. Mereka sekarang di rumah sakit. Bro, ini benar. Maaf, seharusnya aku memberitahumu lebih awal. Tapi aku takut kamu akan Kapan khawatir itu saat di luar negeri. terjadi? Dari siapa kamu Ketika mendengarnya? kamu pergi ke luar Itu negeri. terjadi keesokan harinya. Ketika aku sedang mendaki gunung dengan Douda. Dengar dari Kacang. Kemudian aku menyelidiki dan ternyata itu benar. Dan perusahaan suami ke Miao juga bangkrut. Dia sekarang buru-buru menjual Terima rumah. kasih Li Jing. Kamu benar-benar gadis yang baik hati. Aku baru pergi beberapa hari. Mengapa ibu dan kakakku sama-sama jatuh? Tiba-tiba dunia seperti runtuh. Tapi masih baik. Mereka sekarang dalam kondisi stabil. Niu Qiming. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Mengapa kamu menunggu sampai sekarang Ketika untuk kamu sedang memberitahuku? dinas di Amerika, Xiao Ke tidak membiarkan aku mengatakannya.
Aku takut itu akan mempengaruhi pekerjaan dan suasana hatimu. Apakah kakakku benar-benar menjadi sayuran? Saat ini ya. Oh, ada satu hal lagi. Xiao Ke untuk kakakmu. Aku akan menjual rumah. Itu tidak bisa. Aku akan menemui kakak iparku sekarang. Siu, jangan khawatir. Rumahnya belum terjual. Aku dengar tentang saudaramu. Yang lain lebih dari 700.000. Siniwa Churchat. Aku ingin menunggu kamu kembali. Bahas ini denganmu dengan hati-hati. Apalagi yang perlu dibahas? Rumah ini tidak bisa dijual. Ini adalah saudaraku dan kakak iparku. Tempat untuk menetap. Meskipun aku tidak punya kemampuan ini, tapi aku baru saja berjuang keras. Aku tidak bisa membiarkan kakak iparku menjual rumah ini. Aku juga berpikir begitu. Tapi aku hanya punya lebih dari 200.000 di saku. Apa yang bisa kulakukan? Tidak, aku akan menemui kakak iparku sekarang. Apa yang istimewa dari Mom Diamond? Karena mahal. Berapa harganya? Menurut faktur 200.000. Jika kamu menjualnya atau jika kamu mengembalikannya, mungkin kamu akan sedikit rugi. Mama, apakah kamu enggan? Sedikit tapi tidak apa-apa. Ketika papa bangun, biarkan dia membeli yang lebih baik. Bagaimana jika papa Biarkan tidak bisa dia menghasilkan membeli uang yang lagi? dari kaca. Tetap terlihat hampir sama. Mama, lihat. Mama, aku akan selalu bersamamu, mendampingi papa. Karena kita adalah keluarga yang penuh kasih. Benar. Terima kasih sayang. Papa akan sangat senang jika dia tahu. Aku akan memberitahunya sebentar lagi. Bisakah papa Aku pikir mendengarnya? papa bisa mendengarku. Dia bisa mendengar apa yang kita semua katakan, tapi dia tidak bisa menjawab. Aku akan punya banyak hal untuk dikatakan setelah itu. Beritahu papa. Baik, sudah waktunya. Bicara dengan papa Sekarang perlahan. Mari kita ambil rumah ini. Setelah selesai Menjual berkemas. rumah, ayo kita pindahin semua barang kita ke rumah lama kita. Kamu udah istirahat makan siang belum? Kalau gitu cepetan ke sekolah, gas aja. Mama, kamu mau ke rumah sakit? Aku bakal ke sana setelah jual rumah ini. Yuk sekarang. $1,5 juta itu agak mahal. Kalau nggak kamu lihat, agak murah dikit 145. Kakak, 1,5 juta itu udah murah banget. Kalau suamiku nggak kecelakaan, aku nggak bakal jual rumah ini. Kalian udah datang lihat 2 kali. Karena udah lihat 2 kali, pasti kalian bakal suka sama rumah ini. Jadi harga ini kita. Oke, kamu ada masalahmu. Kurasa ini harganya. Kapan kita bisa tanda tangan kontrak? Bisa tanda tangan sekarang. Aku juga bawa cap perusahaan. Aku bakal buka 0. Siu udah balik, tanda tangan kontrak hampir selesai. Tanda tangan kontrak. Rumah ini nggak dijual, kalian bisa pergi sekarang. Jangan dengerin cewek ini. Yuk lanjutin, mau lanjutin apa? Aku udah beli rumah ini, kalian bisa pergi sekarang. Kilyer, kakak ipar kamu kenapa? Abangku baru aja kecelakaan beberapa hari lalu. Kamu jual rumah. Apa maksudmu? Abangku udah jadi sayur. Kalau kamu jual rumah, dia mau tinggal di mana? Tunjukkan padamu. Kalian keluar. Jadwal show. Maaf. Permisi. Maaf, tenang dulu. Kalau aku sekarang langsung buru-buru ke Yimiao, dia nggak bakal terima bantuanku. Kakak ipar jangan marah. Aku bisa cepetan usir mereka. Aku sengaja bilang begitu. Jangan dipikirkan. Aku paham maksudmu, tapi aku tidak bisa menahan diri. Dan aku sudah diskusi dengan Lao Niu. Ini solusi terbaik. Kakak ipar pasti ada cara yang lebih baik. Aku juga tanya Lao Niu. Dia bilang bisa menyiapkan 200.000 yuan. Aku juga bisa mengeluarkan 200.000 yuan. Lalu aku pergi keluar.
Pinjam lebih dari 200.000 yuan. Kumpulkan lebih dari 700.000. Mari kita lunasi utang perusahaan dulu. Ini. Kakakmu dan aku tidak punya banyak tabungan. Selain itu meski aku lunasi utang ini. Bagaimana dengan biaya pengobatan mereka? Aku merawat mereka sendirian. Aku juga berhenti kerja di apotek. Tidak ada penghasilan. Meski kalian berdua tidak perlu mengembalikan uang untuk sementara. Tapi kenapa kamu mengembalikan 200.000 yuan? Lebih mudah daripada Tapi menjual rumah. kakak ipar kamu tidak bisa terus begini. Apa kamu berencana tinggal dengan Xiao Xiao? Xiao Xiao sudah tidak muda lagi. Dia sudah menyewa rumah. Kamu bilang dia masih single. Kalau dia benar-benar berjalan dengan Xiao An, lalu mereka akan menikah? Mereka tinggal di mana? Aku sudah memikirkan ini. Bagaimanapun aku tidak akan tinggal lama dengannya. Tunggu sampai mereka sakit sedikit membaik. Lalu jangan bilang padaku. Kamu bilang kamu orang ini menyeret 2 pasien yang terbaring di tempat tidur. Siapa yang mau Ya menyewakan Xiao, rumah rumah padamu? ini tidak bisa dijual. Mari kita cari car lane. Ini benar-benar tidak mungkin, bisakah kita ambil langkah ini lagi? Benar. Zhang Chuang kan sudah kembali dari Amerika? Kenapa kita tidak cari dia dan cari Jangan solusi? cari Zhang Chuang. Dia sudah banyak membantuku. Aku banyak berhutang padanya. Kamu terus berhutang. Beban psikologisku semakin berat. Aku baru saja mau Tidak menelponnya. siu-siu sama sekali tidak. Aku punya hubungan kerja dengannya. Jadi kita masih berteman. Kamu bilang kita dalam masalah. Kenapa kamu tidak cerita ke teman-temanmu? Meskipun dia tidak bisa membantumu. Itu sebagai teman. Dia seharusnya punya hak untuk tahu. Oke, aku harus ke rumah sakit. Aku masih harus merawat Xiao Xiao. Aku pergi Xiao dulu. Ke, Zayak Xiu. Aku punya ide. Apa idenya Chou kecuali Shou, kamu bisa beli rumah ini. Aku beli. Bagaimana aku bisa punya uang sebanyak itu untuk beli rumah ini? Kamu kerja di properti. Bisakah kita dapat pinjaman? Bukankah rumah ini harganya 1,5 juta? Kita bayar 30%. Itu 450.000. Kita bisa pinjam 105 juta. Lalu berikan uang pinjaman itu gunakan untuk bayar hutang dan tagihan medis. Kamu bisa bayar pinjaman ini pelan-pelan. Kalau kamu benar-benar stres, aku bisa bantu kamu. Tentu saja syaratnya kamu Idemu setuju. bagus si tua. Kamu tunjukkan sifat heroik di saat kritis. Kalau baju sudah dipiruskan. Apakah kamu mau membahasnya? Selanjutnya mari kita bayar bicarakan pinjaman ini bersama. nanti. Tidak, kamu perlu pinjam lebih dari 1 juta. Bagaimana kamu akan bayar pokok dan bunganya? Penghasilanku sangat tinggi. Aku tidak bisa keluarkan uang sebanyak itu sekaligus. 30 tahun. Tidak bisakah aku bayar uang ini? Selain itu mama bukan hanya mamamu. Itu mamaku juga, kamu harus bayar biaya medis. Aku juga harus bayar tagihan medis. Kakak juga kakakku. Aku juga harus merawatnya. Kakak ipar kita ini keluarga dan tidak ada perbedaan pendapat.